Negosiasi merupakan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Apa faktor penentu keberhasilan suatu negosiasi? Alasan yang tepat untuk melakukan negosiasi? Ada berapa pola penyajian negosiasi? Ikuti kelas saya. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas dalam channel Jenny Wenas untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan kali ini kita masih dengan negosiasi. Baik, sebelum kita lanjut, apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dan singkatnya, negosiasi adalah perundingan untuk mencapai kesepakatan. Nah, pada pertemuan saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai negosiasi yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Dan peta konsep negosiasi pada bab kita kali ini yang ada pada layar kaca Anda yang terbagi menjadi 4 bagian A, B, C, dan D, dan masing-masing memiliki indikatornya. Dan pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas bagian A mengenai mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Dan pada pertemuan yang lalu tujuan pembelajarannya adalah 1. Anda sudah mampu untuk merumuskan ciri teks negosiasi. 2. Anda sudah mampu menjelaskan cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Dan yang ketiga, Anda sudah mampu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan tentunya ya. Dan kali ini saya masuk dan akan menjelaskan kepada Anda pada bagian B yang sudah Anda lihat pada peta konsep yang tadi mengenai menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Yang materi ini biasanya dipelajari pada kelas 10 SMA, SMK, dan MAK. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini adalah 1. Anda mampu untuk menganalisis faktor penentu negosiasi. 2. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam suatu negosiasi. 3. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, masih ingat teks negosiasi pada pertemuan saya sebelumnya yang berjudul pedagang dan pembeli? Nah, ini dia contoh teksnya yang terdapat pada halaman 151. Mungkin bisa saya bacakan sedikit ya teksnya. Baik, Anda bisa baca di layar kaca Anda dan saya bisa membacanya, atau bisa juga Anda dan saya bisa secara bergantian ya. Oke, saya akan baca ya. Pembeli: berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual: 30.000 bu, murah. Pembeli: boleh kurang kan bang? Penjual: belum boleh bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan, masak pohon. Pembeli: iya bang, tapi harganya boleh kurang kan bang? Kan lagi musim bang. 20.000 saja ya. Kata penjual: belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Kata pembeli: baiklah, tapi saya boleh pilih sendiri kan bang? Kata penjual: ya asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Oke, pembeli: iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus bang dan tidak busuk. Kata penjual: saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Kata pembeli: baiklah, saya ambil 3 kilo ya pak. Nah, akhirnya penjual mempersiapkan beli untuk mengambil dan menimbang dan buku sendiri ya tentunya untuk dibawa pulang. Nah, itu dia ya contoh teksnya. Nah, dari teks yang ada berapa faktor penentu keberhasilan negosiasi? Antara lain untuk mencapai kesepakatan ya dalam negosiasi. Nah, 1. Kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kalau tidak ada kesediaan ya tidak mungkin terjadi ya. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi antara pembeli dan penjual masing-masing tidak merasa dirugikan ya, masing-masing mendapat happy ending ya antara tawar-menawar antara penjual dan pembeli.
Kemudian ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Ya, tentu saja antara keduanya. Kemudian yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi ya, kata bakunya memengaruhi pihak lain. Jadi masing-masing dengan alasan yang masuk akal. Nah, faktor-faktor tersebut dapat muncul semua dalam negosiasi atau hanya saja muncul beberapa saja ya dari 4 faktor yang tadi. Nah, pertanyaan pertama. Apa faktor penentu keberhasilan suatu negosiasi seperti pada teks yang sudah kita baca tadi yang berjudul Pedagang dan Pembeli? Nah, Anda bisa lihat di layar kaca Anda, Pedagang dan Pembeli, itu judul teksnya ya. Nah, faktor penyebab keberhasilan negosiasi pada teks Pedagang dan Pembeli. 1. Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pembeli bahwa harga tersebut layak ya. Nah, contoh kutipan yang ada dalam teks. Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan, masak pohon. Dan yang kedua, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Nah, itu dia bukti kutipan untuk alasan nomor 1. Sekarang faktor penyebab keberhasilan yang kedua adalah tidak memaksa pihak lain. Jadi antara pembeli dan penjual ya tidak saling memaksa ya, dua-dua menyetujui dan mengiyakan. Nah, bukti kutipannya dalam teks Pedagang dan Pembeli, baiklah saya boleh pilih sendiri kan Bang. Nah, itu dia ya, tidak ada paksaan. Kemudian faktor penyebab keberhasilan dalam negosiasi yang ketiga adalah kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Nah, bukti kutipan, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Kemudian, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Nah, itu dia penyebab keberhasilan negosiasi yang ada pada teks penjual dan pembeli mangga. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi? Pada pembahasan saya sebelumnya telah dibahas bahwa negosiasi terjadi ketika ada kesepakatan. Nah, untuk mencapai kata sepakat, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan dan penawaran. Masing-masing harus mampu meyakinkan pihak lain agar dapat berterima tentunya ya. Nah, pada teks Pedagang dan Pembeli, alasan-alasan yang digunakan ini dia. Anda bisa baca di layar kaca Anda. Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan, masak pohon. Alasan yang kedua, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Nah, itu dia alasan-alasan yang digunakan. Pertanyaan ketiga, apa saja pola-pola penyajian teks negosiasi? Nah, apa saja pola-pola penyajiannya? Nah, teks negosiasi disajikan dengan pola penyajian yang berbeda-beda. Pada teks penjual dan pembeli atau pedagang dan penjual yang bisa Anda buka pada halaman 151. Nah, dalam teks itu disajikan dalam bentuk dialog atau drama dengan menggunakan kalimat langsung. Nah, ada teks yang kedua ya, yang bisa Anda buka pada halaman 152. Teks negosiasi yang berjudul HP baru. Nah, saya suka teks yang ini ya. Anda bisa baca sendiri pada buku elektronik atau bisa Anda unduh pada Play Store ya bukunya. Teks ini berjudul HP baru. Ini teks adalah cerita tentang masa kini ya. Nah, teks ini disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk narasi dan dialog. Pada teks penjual dan pembeli dan juga teks HP baru atau teks yang berjudul HP baru, kedua teks tersebut merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Saya ulangi ya, wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Nah, negosiasi selain dilakukan secara lisan, ada juga negosiasi yang dilakukan secara
tertulis. Nah, apa itu dia? Contoh bentuk negosiasi tulis dalam bentuk surat. Nah, negosiasi tidak hanya dilakukan secara lisan, tapi negosiasi juga ada yang dilakukan dalam bentuk surat. Nah, surat yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda atau bisa Anda buka pada halaman 162 ya. Teks yang ada di situ dan Anda bisa lihat contoh dalam bentuk surat. Negosiasi tulis dalam bentuk surat. Pertanyaan untuk Anda. Apakah surat penawaran dan pemesanan barang, surat lamaran pekerjaan termasuk teks negosiasi? Nah, saya berikan sedikit gambaran untuk jawaban ya. Ingat, unsur-unsur negosiasi itu apa? Simak pembahasan saya sebelumnya juga. Intinya, teks tertulis apabila memenuhi unsur-unsur negosiasi dapat dikatakan sebagai teks negosiasi. Nah, dari teks yang ada di layar kaca Anda, manakah yang termasuk teks negosiasi? Nah, itu dia yang akan Anda kerjakan ya. Uji daya ingat. 1. Apa faktor penentu keberhasilan negosiasi? 2. Alasan apa yang tepat dalam negosiasi? 3. Ada berapa pola penyajian teks negosiasi? Nah, soal untuk Anda. Saya sudah berikan contoh 1 dengan menggunakan teks pedagang dan pembeli atau penjual dan pembeli. Nah, kali ini saya berikan soal kepada Anda dengan menggunakan teks yang berjudul HP baru. Nah, soal yang bisa Anda kerjakan adalah apa penyebab keberhasilan negosiasi beserta kutipannya? Kemudian yang kedua, alasan apa yang digunakan dalam negosiasi? 3. Menggunakan pola penyajian teks dalam bentuk apa yang ada di layar kaca Anda? Nah, jawaban sudah ada pada materi yang saya jelaskan tadi ya. Soal pada teks HP baru Anda kerjakan dan saya sudah berikan contoh pada teks penjual dan pembeli mangga. Silakan simak kembali bila masih belum dimengerti. Nah, sekian pembahasan saya kali ini. Jangan lupa berikan like dan subscribe, itu gratis. Komen yang positif demi kemajuan channel saya, dan berikan dan bagikan postingan ini bagi teman-teman Anda ya. Tunggu pembahasan saya selanjutnya di channel Jenny Wenas. Terima kasih.